konsep dasar dari metode pembandingan rencana investasi ini yaitu tidak lepas dari adanya industri yang ingin mendapatkan keuntungan, ataupun selain industri ataupun personal kita sendiri yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, kita misalkan manufaktur ya, atau perusahaan ingin mempunyai keuntungan tambahan atas apa yang mereka berikan atau investasikan. Nah, karena keuntungan inilah yang mendorong perusahaan untuk membuat alternatif atau pertimbangan-pertimbangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Oke, karena pilihan investasi ini tidak akan cukup hanya satu opsi, atau sebenarnya bahkan perlu tidak sih dilakukan investasi gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan suatu perhitungan. Nah, disinilah ilmu ekonomi teknik diperlukan untuk memilih alternatif-alternatif ataupun opsi-opsi dalam mengambil keputusan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Khususnya di bab ini yaitu untuk memilih investasi mana atau opsi-opsi mengenai investasi mana yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Ya, jadi mempertimbangkan modal kita dan keuntungan modal dan juga pendapatan yang kita peroleh. Nah, dari situlah kita bisa tahu keuntungannya. Ya. Jadi konsepnya di sini modal seminimal mungkin, tetapi pendapatan semaksimal mungkin. Sebenarnya ada 5 perhitungan untuk metode pembandingan rencana investasi ini. Kita bagi menjadi 4 pertemuan ya. Menjadi 4 pertemuan. 5 metodenya itu yaitu yang pertama menghitung analisis nilai sekarang atau net present value. Yang kedua, analisis nilai tahunan atau ANT. Yang ketiga, menghitung internal rate of return atau IRR. Dan yang keempat, menghitung periode pengembalian investasi atau PP. Dan yang kelima, benefit per cost atau BC ratio. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang nilai sekarang atau present value. Nah, maka di bab ini kita akan lebih mendalami lagi tentang masalah present value tersebut. Untuk apa? Untuk kepentingan analisis ekonomi teknik. Sehingga disebutnya dengan nama analisis nilai sekarang atau lebih dikenal dengan nama net present value (NPV). Nama lainnya dari net present value adalah present worth analysis atau PWA, ataupun bisa juga disebut dengan present value method (PVM). Tetapi yang lebih umumnya itu disebutnya dengan NPV, net present value. Nah, dalam NPV ini memanfaatkan 3 konsep secara sekaligus, yaitu konsepnya yang pertama ekivalensi nilai uang ya, ekivalensi. Yang kedua cash flow, dan yang ketiga itu faktor bunga majemuk atau compound interest factor. Nah, nilai analisis nilai sekarang ini sering dipakai untuk menentukan nilai dari penerimaan dan pengeluaran uang di masa yang akan datang. Nah, misalnya menentukan pendapatan dari sumur minyak, pendapatan dari kos-kosan, dan sebagainya. Itu kan kita punya investasi sekarang tapi bisa dihitung pendapatannya atau penerimaannya ya untuk masa yang akan datang.
Nah, jika pendapatan dan biaya yang akan datang diketahui, maka dengan memakai tingkat biaya tertentu dapat dihitung nilai sekarangnya. Nah, jenis-jenis NPV apabila ditinjau dari kriteria ekonomi. Ada 3 jenis NPV. Yang pertama itu adalah input tetap ataupun fixed input. Di mana untuk input yang tetap ini situasinya adalah jumlah uang ataupun pemasukannya tertentu. Nah, maka kriteria yang harus diambil apabila ada situasi yang seperti ini ya, jumlah uang ataupun pemasukannya itu sudah tertentu, maka NPV yang harus kita ambilnya adalah ataupun kriteria yang harus kita ambilnya adalah memaksimumkan nilai sekarang dari keuntungan ataupun output yang lainnya. Jadi memaksimumkan nilai NPV-nya. Nah, yang kedua adalah output tetap ataupun fixed output, di mana untuk output yang tetap ini berada di dalam situasi apabila ada jumlah keuntungan atau output lain yang sudah tertentu. Maka kriteria yang harus diambil apabila kita berada di dalam situasi seperti ini adalah meminimasi nilai sekarang dari ongkos ataupun input yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah input maupun outputnya tidak tetap atau disebutnya neither fixed. Nah, situasinya adalah baik jumlah uang ataupun keuntungan ya atau output lain ini tidak tetap, bisa berubah-ubah. Jadi berbeda-beda ya. Baik itu jumlah uangnya ataupun keuntungan ataupun outputnya itu tidak tetap. Nah, kriteria yang harus diambil dalam situasi seperti ini adalah kita harus memaksimasi atau memaksimalkan selisih nilai sekarang dari keuntungan dan ongkos ya, ataupun memaksimasi nilai NPV-nya. Nah, jadi hasil perhitungan analisis nilai sekarang atau NPV ini dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, NPV-nya bernilai positif. Hasil perhitungan NPV-nya bernilai positif. Artinya, investasi tersebut, investasi yang kita hitung, investasi yang kita analisis itu layak untuk dilaksanakan. Jadi kita harus menerima investasi tersebut. Dan yang kedua, nilai NPV-nya negatif. Itu artinya investasi tidak layak untuk dilaksanakan. Berarti biaya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Sedangkan yang ketiga, NPV sama dengan 0. Nah, artinya investasi ini berada dalam keadaan BEP. BEP itu break even point. Keadaan di mana investasi tersebut tidak rugi dan tidak untung. Itu yang disebut dengan keadaan break even point. Perhitungan analisis NPV ini atau perhitungan NPV dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perhitungan NPV dengan alternatif tunggal. Yang kedua, perhitungan NPV terhadap beberapa alternatif. Dan juga yang ketiga, perhitungan NPV untuk multiple investasi.